setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Angkat tanganmu, sembah Dia. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh Yesus, di setiap langkah, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Yang percaya sembah Dia, come on.
Come on, sing again, surrender to Him. Forever I will sing in your presence. Your will be done. Come on, lift up your hands, sing it one more time. Forever I will sing in. Your will be done. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar
Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya saudara semua yang ada di rumah diberkati Tuhan, amin. Selamat datang di ibadah doa malam online HCC Palu. Saya percaya bahwa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin hari ini banyak persoalan, tapi malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita ceritakan apa yang sedang kita alami. Karena saya tahu Dia adalah Bapa yang paling mengerti. Dia Bapa yang merencanakan yang terbaik bagi hidup kita, merancangkan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti rancangan-rancangan yang terindah Tuhan. Buat kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami butuhkan, semuanya hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Ini kami Bapa. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu.
rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sebab kami tahu Kau Tuhan sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Biarkan kami berharap hanya kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Kinanaralaba yaralaba yaralabase, ibidiaralaba
membawa kehidupan kita. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu di dalam hidup kami selalu mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu kerinduan kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sarino saudara katakan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Ya, puji Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan yang terus menguatkan, memberikan kita semangat yang baru. Biar pujian kita, penyembahan yang kita naikkan pada malam hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Bahkan setiap kita yang melakukan ibadah secara online diberkati dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan dalam 2 Tawarik 20 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. 2 Tawarik 20 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi.
Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menghadapi banyak masalah, saat kita menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, harusnya saya dan saudara mengerti bahwa semua hal yang terjadi yang tidak mengenakan atas hidup saya dan saudara itu ada manfaatnya. Katakan amin. Setiap masalah, setiap tantangan, setiap persoalan, setiap pergumulan itu ada manfaatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manfaat apa yang bisa kita temukan dari setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi? Yang pertama saudara, manfaat yang bisa kita temukan saat kita menghadapi tekanan, persoalan hidup, pergumulan yang berat, itu membuat saya dan saudara lebih mengerti arti hidup ini. Sekali lagi, manfaat setiap persoalan, manfaat setiap tantangan, manfaat dari setiap tekanan hidup itu akan membuat saya dan saudara lebih mengerti arti hidup ini. Kemudian yang kedua, manfaat dari setiap persoalan, tantangan, tekanan hidup yang kita alami itu akan membuat kita lebih kuat menjalani hidup ini, dan saya dan saudara tidak akan mudah menyerah. Setiap tantangan, tekanan, persoalan, sakit penyakit itu akan membuat kita menjalani hidup ini lebih kuat, dan saya tidak akan mudah menyerah. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya tema firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini, saya memberikan tema, saya tidak boleh menyerah. Katakan, saya tidak boleh menyerah. Nah, bagaimana caranya supaya saya dan saudara tidak mudah menyerah? Coba kita perhatikan dari ayat yang kedua dalam bacaan kita, 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan, "Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En Gedi." Hal yang pertama saudara,
cara supaya saya tidak mudah menyerah, apa yang kita dengarkan itu sangat menentukan. Sekali lagi, apa yang kita dengarkan itu sangat menentukan kita menjadi pribadi yang tetap kuat dan tidak mudah menyerah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, jangan pernah mendengarkan berita-berita yang di luar yang kepastiannya itu belum jelas. Bukankah hari-hari ini banyak orang mendengar berita-berita yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita putus asa karena mereka mendengar berita yang kepastiannya itu belum jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita mendengar gosip, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mendengarkan hal-hal yang tidak membangun, itu yang kadang-kadang membuat iman kita rapuh, membuat iman kita tidak kuat. Kita mudah putus asa saat mendengar berita-berita yang menakutkan, yang menggentarkan hati kita. Tetapi saat ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana caranya supaya saya dan saudara tidak mudah menyerah menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Tuhan kembali ingatkan bahwa ternyata apa yang saya dan saudara dengarkan itu sangat mempengaruhi. Nah, itulah sebabnya kembali firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara malam hari ini, dengarkanlah firman Tuhan. Bukan gosip, bukan perkataan negatif, bukan cerita-cerita yang belum pasti kebenarannya, tetapi ketika engkau menghadapi tekanan, masalah, persoalan hidup, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab saudara, firman Tuhan itu bukan hanya sebuah cerita, tetapi firman Tuhan adalah kabar baik dan fakta yang dapat memberikan kekuatan. Firman Tuhan dapat memberikan kita pengharapan. Firman Tuhan memberikan kita jalan keluar bagi setiap persoalan apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini. Katakan amin. Saudara, kekuatan kita saat kita mengalami hal yang tidak baik sekalipun, kekuatan kita saat kita mengalami kesulitan, kekuatan kita saat kita mengalami pergumulan yang berat, kekuatan kita saat kita mengalami sakit penyakit, bahkan dokter sudah angkat tangan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan menjadi kekuatan dan pegangan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Firman Tuhanlah yang menerangi jalan-jalan kita, tidak ada yang lain. Hanya firman Tuhan yang memberikan jawaban dan kepastian untuk setiap masalah apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya pentingnya saya dan saudara mencintai firman Tuhan. Itulah sebabnya pentingnya bagi saya dan saudara untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Saat kita bangun pagi, yang kita lakukan memuji, menyembah Tuhan dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena itulah menjadi kekuatan kita. Saya mau katakan tidak ada yang lain. Hikmat kita terbatas, saudara. Kepandaian kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Semua hal yang kita miliki, saya mau katakan itu terbatas. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau katakan malam hari ini itu adalah modal dan kekuatan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, saya mau katakan, dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan jawaban. Firman Tuhan memberikan kepastian. Firman Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana saya dan saudara untuk tidak mudah menyerah
dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Berbagai masalah, berbagai tekanan yang kita alami. Kemudian hal yang kedua, coba kita perhatikan ayat yang ketiga hingga ayatnya yang keempat dari bacaan kita. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Yang kedua, jangan bereaksi tetapi belajar merespon dengan benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan. Waktu Yosafat mendengar berita itu, firman Tuhan mencatat dia ketakutan. Karena mereka ini akan diserang oleh laskar yang begitu besar. Tetapi yang hebatnya dari pribadi Yosafat, di tengah-tengah ketakutan yang dia alami, dia tetap mengambil posisi yang benar. Dia tetap merespon secara benar apa yang dia lakukan. Di tengah-tengah ketakutannya mendengar berita mereka akan diserang, yang dia lakukan adalah dia mengambil keputusan yang benar untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah kepanikan yang dia alami, di tengah-tengah ketakutan yang dia alami, saudara, Yosafat tidak mengambil keputusan yang salah. Yosafat tidak bereaksi yang salah, tetapi firman Tuhan mencatat di tengah-tengah ketakutan yang dia alami, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukan hanya itu saja. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, kemudian dia menyerukan kepada seluruh Yehuda pada saat itu dari berbagai daerah supaya mereka mengambil waktu doa dan puasa untuk meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Menurut saya, pribadi Yosafat adalah pribadi yang perlu saya dan saudara teladani. Karena di tengah-tengah tekanan, ketakutan yang dia alami, dia tetap mengambil keputusan yang benar untuk tetap mencari Tuhan. Kadang-kadang di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang menakutkan, seringkali kita salah mengambil keputusan. Itulah sebabnya masalah bukan semakin baik, tetapi karena kita salah mengambil keputusan, kita bereaksi yang salah sehingga masalah itu semakin hari semakin besar. Ya, tetapi kita perhatikan kisah hidup Yosafat. Dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Dia menjadi pribadi yang bereaksi secara benar, dia mengambil keputusan yang benar. Dia datang mencari Tuhan, menyerukan seluruh Yehuda untuk mereka berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena mereka mengakui bahwa mereka itu tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan. Mereka tidak punya kekuatan untuk menyerang. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Hanya Tuhanlah yang sanggup tolong mereka. Itulah sebabnya mereka ambil waktu doa dan puasa. Saudara, persoalan apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, itu berat, itu menyakitkan, membuat engkau terluka, membuat engkau kecewa, membuat engkau kadang-kadang putus asa, tidak punya pengharapan, tidak punya semangat. Kita kembali belajar kepada pribadi Yosafat. Di tengah-tengah masalah tekanan yang dia alami, dia hanya mencari Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa minta belas kasihan Tuhan. Saudara, masalah apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, tetap cari Tuhan. Tetap memuji menyembah Tuhan. Lakukan doa dan puasa kalau masalahmu itu terlampau besar. Bukankah Dia Allah yang sanggup menolong engkau? Bukankah Dia Allah yang sanggup menyatakan kuasa
kuasa dan kesembuhan atas sakit penyakitmu. Saya mau katakan, jangan mudah putus asa dengan keadaan yang kau alami hari-hari ini. Jangan mudah menyerah dengan tekanan hidup, dengan berbagai sakit penyakit yang kau alami. Saya mau katakan malam hari ini, engkau tidak pernah sendiri. Sebesar apapun masalah yang kau hadapi, sebesar apapun pergumulan yang kau hadapi, engkau tidak pernah sendiri. Ada tangan Tuhan yang terus menopang engkau, saudara. Jangan pernah putus asa dengan keadaanmu. Kita punya Tuhan. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Mungkin ada yang berkata, ini terlalu berat, saya tidak sanggup. Apapun itu yang sedang engkau alami, Tuhan memberikan kita masalah itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Kalau engkau mengalami masalah yang menurut engkau berat, saya mau katakan itu tandanya engkau mampu. Tuhan izinkan semua itu karena Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatanmu. Saudara, mari hari-hari ini banyak tekanan yang kita alami, banyak persoalan yang kita alami, pergumulan yang begitu berat. Tidak selesai sampai hari ini. Tetaplah bereaksi yang benar. Tetap ambil keputusan yang benar. Tetap cari Tuhan, saudara. Memuji menyembah Tuhan. Sebab itulah menjadi kekuatan saya dan saudara. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Di gereja ini ada CG, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ada ibadah doa malam, kita bisa menyaksikan secara online. Ada ibadah fisik di gedung gereja, bahkan ada ibadah secara online. Dari pribadi kita membuka hati kita untuk mencari Tuhan. Saya percaya setiap pribadi yang mencari Tuhan diberikan kekuatan, kelegaan oleh Tuhan. Katakan amin. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, hal yang terakhir, saudara. Bagaimana kita menjadi pribadi supaya kita tidak mudah putus asa. Yang ketiga, coba perhatikan ayatnya yang ke-12 dari bacaan kita. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, ini adalah pengakuan yang jujur. Ya, pengakuan yang jujur kepada Tuhan. Mereka katakan, ya Allah kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Yang menyerang kami itu begitu luar biasa besarnya. Tetapi yang kita perhatikan, mereka katakan mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Artinya, hal yang kedua, bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah dengan tantangan persoalan yang kita alami. Fokuslah pada pribadi Yesus, bukan pada masalah yang sedang kita hadapi. Saudara, masalah yang kita hadapi berat. Amin. Tekanan yang kita alami itu terlampau berat menurut kita. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan, sebesar apapun masalah yang sedang engkau alami hari-hari ini, sebesar apapun tekanan yang sedang kau alami hari-hari ini, bahkan sakitmu sampai hari ini tidak kunjung sembuh, firman Tuhan kembali ingatkan, fokus pada pribadi Yesus. Jangan fokus pada masalahmu yang besar, jangan fokus pada sakit penyakitmu, jangan fokus dengan tekanan yang kau alami, tetapi fokuslah kepada pribadi Yesus. Karena ketika kita fokus pada pribadi Yesus, Dia Allah yang sanggup menolong, memberikan kita kekuatan, kemampuan menjalani badai apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita hanya berfokus pada masalah yang kita alami, tanpa kita sadari, saudara, masalah itu akan mengembang dan akan semakin mempersulit keadaan kita. Tetapi belajarlah untuk fokus kepada Yesus, karena kita tahu dalam Yesus itu ada pengharapan. Katakan amin. Dalam Yesus itu ada penghiburan. Dalam Yesus itu ada kekuatan. Dalam Yesus
ada jalan keluar. Saudara, fokuslah pada pribadi Yesus. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup menolong engkau. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup sembuhkan sakitmu. Bilur-bilur Yesus di kayu salib mengerjakan kesembuhan secara sempurna dalam nama Yesus. Sakit apapun yang kau alami, percayalah ketika engkau fokus pada Yesus, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Sebesar apapun tekanan hidup yang engkau alami hari-hari ini, ketika engkau fokus pada pribadi Yesus, Dia Allah yang sanggup menolong, memberikan engkau kekuatan melewati masa-masa sulit dalam hidupmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah menghadapi banyaknya tantangan, persoalan hidup. Apa yang kita dengar itu sangat menentukan. Malam hari ini, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Kemudian hal yang kedua, jangan cepat bereaksi, tetapi belajar merespon secara benar untuk setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya dan saudara. Kemudian hal yang ketiga, hal yang terakhir, fokuslah pada pribadi Yesus, bukan fokus pada masalah. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini kembali menguatkan, meneguhkan kita sekalian menjadi pribadi yang tetap kuat, tetap tegar di masa sulit sekalipun. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk membawa setiap doa-doa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mendengar, menjawab setiap pergumulanmu tepat pada waktunya. Amin buat firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya percaya firman yang sudah kita dengarkan sungguh-sungguh menguatkan. Situasi apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, sekalipun engkau sedang mengalami masalah, tetapi percayalah setiap masalah, setiap tekanan, setiap persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi buat saya dan saudara itu ada manfaatnya. Ada amin, membuat kita semakin memahami arti hidup ini. Kemudian setiap masalah, tekanan, persoalan apapun yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia pribadi satu-satunya yang sanggup menolong saya dan saudara. Katakan amin. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita percaya Dia Allah yang selalu mendengar setiap seruan doa Bapak Ibu sekalian. Ketika kita datang dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati membawa setiap pergumulan kita, apapun itu pergumulanmu, percayalah Dia Allah yang sanggup tolong engkau. Saat ini mungkin engkau belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi percayalah ketika kita terus meminta kepada Tuhan, pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan, teruslah menyembah Tuhan. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, persoalan berat sekalipun yang menekan hidupmu, yang kadang-kadang membuat engkau tidak berdaya, kadang-kadang hampir-hampir engkau putus asa, terus sembah Tuhan, terus senangkan Tuhan, tetap bersyukur untuk semua keadaan yang kau alami, sebab kita percaya semua hal yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari lakukan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita hanya berserah penuh hanya kepada Dia yang sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hatimu lakukan pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkau kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami akan terus menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Ku rasakan
Tuhan mengalir memenuhi hidupmu. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu bekerja. Yesus Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan, menjamah umat-Mu, memulihkan, melepaskan. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Yesus Tuhan, Namamu yang berkuasa menyembuhkan, memulihkan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Mari terus angkat suaramu, sembah Tuhan. Sebelum engkau menaikkan setiap doa-doamu di hadapan Tuhan, sebelum engkau menyatakan setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan, terus sembah Tuhan, angkat suaramu, senangkan hatinya lewat penyembahanmu. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau mulia, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di kaki-Mu Tuhan. Kami menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan masih ada mujizat terjadi bagi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat kami Tuhan, jemaat HCC Palu, jemaat HCC Lu, bahkan seluruh jemaat online yang menyaksikan pada ini Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi. Amin. Roh Kudus, Engkau menjangkau setiap jiwa-jiwa. Engkau Engkau senantiasa Tuhan, Engkau bertata setiap di atas puji-pujian kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami membawa doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap CG-CG kami Tuhan. Baik itu CG Kids, CG Youth, CG Pro M, bahkan CG Family Tuhan.
Kami serahkan semua cegah-cegah kami hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar selalu ada kegerakan rohani Tuhan. Semangat yang menyala-nyala Tuhan dalam nama Yesus. Dalam setiap komunitas Tuhan terjalin dengan baik Tuhan. Dalam komunitas ini selalu ada kasih dalam nama Yesus. Selalu ada semangat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semangat yang saat ini mulai pudar, Engkau kobarkan kembali Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar setiap cegah-cegah ini Tuhan terbangun Tuhan, hidup tumbuh kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dijangkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang terlibat di dalamnya Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk kami sama-sama satu hati saling mendoakan satu sama yang lain, yang saling menguatkan satu sama yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mencoba-coba merancangkan yang tidak baik, kami tolak dalam nama Yesus. Roh perpecahan Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Biar selalu ada satu kesatuan hati di dalamnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang sakit, yang saat ini Tuhan sedang terbaring Tuhan, sedang dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa ada Ko Franky, Ko Heri, Ibu Elsie Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang lain saat ini sedang sakit, yang hamba tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang lemah tubuh mereka Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, berikan kesembuhan yang total, pemulihan yang total Tuhan. Bilur-bilur menyembuhkan mereka, setiap sakit penyakit dilawat, disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ-organ tubuh yang rusak dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap aliran darah dilancarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap otot-otot, urat-urat, apapun itu Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hanya pertolongan-Mu Tuhan yang terjadi bagi kehidupan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu nyata bagi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Selalu ada pengharapan Tuhan, selalu ada pengharapan, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya padamu Tuhan. Bahkan hamba berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, usaha pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan berkat atas usaha pekerjaan yang dilakukan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka. Roh Kudus, Engkau mencurahkan berkat yang melimpah atas kehidupan setiap jemaat, usaha apapun itu Tuhan dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu, pekerjaan apapun itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan jamah Tuhan. Tuhan berkati, biarlah lewat itu semua mereka bisa memberkati orang lain. Hanya nama-Mu Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang mencari lahan pekerjaan Tuhan, Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Memberikan pekerjaan yang tepat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk menghidupi perekonomian mereka Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bahkan hamba berdoa juga pada saat ini untuk seorang ibu Tuhan dalam nama Yesus yang saat ini berkumpul untuk anaknya Tuhan, untuk kedua anaknya Tuhan dalam nama Yesus, untuk kedua pemuda Tuhan dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hanya Roh Kudus Engkau yang mampu menuntun kedua anak ini Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini terlibat dalam narkoba Tuhan, kami putuskan dalam nama Yesus. Bahkan yang terlibat oleh gadget, game online Tuhan, sehingga selalu bersifat kekerasan yang muncul, tidak menghargai orang tua, kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan apapun yang membelenggu kedua pemuda ini Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebebasan terjadi Tuhan, roh pemulihan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Biar pemuda-pemuda ini Tuhan akan kembali ke jalan-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan, berikan pengharapan bagi kedua orang tuanya Tuhan.
Tuhan berikan hikmat pada mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba berdoa juga Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga, setiap rumah tangga yang saat ini mengalami kegoncangan Tuhan. Kami hanya memohon padamu Tuhan, kami hanya memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu Tuhan, turun atas setiap keluarga, atas setiap rumah tangga Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga, mujizat terjadi atas setiap rumah tangga. Ya lama ya lama sikadaba ya lama lama lama. Selalu ada roh takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Oh lama sikadaba lama. Setiap suami istri saling mencintai, setiap suami istri saling merangkul, setiap suami istri saling mengasihi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang menghancurkan setiap rumah tangga, yang coba-coba mengganggu Tuhan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, Engkau tidak berhak atas setiap keluarga, Engkau tidak berhak atas setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar pemulihan kasih Tuhan selalu terjadi. Ada kasih Tuhan yang selalu memenuhi setiap keluarga Bapa. Dalam nama Yesus. Ada roh pengampunan di dalam nama Yesus. Ada roh penerimaan di dalam nama Yesus. Ada kasih Tuhan, ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Oh ya Rabasika, Rabaya, Rabana, Rabana. Terima kasih Tuhan. Sekarang bayar Rabana, Rabana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ya Rabasika, Rabana, Rabana. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Kuasa bekerja. Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Yang kami percaya Tuhan dan yang kami yakini Tuhan, bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Engkau selalu menolong kami Tuhan, dan Engkau selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau bersafaat Bapa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Kami tetap membawa, menopang dalam doa untuk Bapak Presiden Tuhan, bersama para menteri dan jajarannya yang sampai ke daerah-daerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh yang penuh pertimbangan untuk memutuskan setiap perkara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, untuk pemulihan ekonomi bangsa ini Tuhan. Engkau campur tangan di dalamnya, Engkau pegang kendali Tuhan dalam perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami minta Tuhan turunkan roh kesejahteraan atas bangsa kami, kesejahteraan atas bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan atas bangsa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan mengenal kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan bangsa ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, munculkan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah mereka Tuhan, di tengah-tengah mereka yang tidak mengenal Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang duduk di setiap pemerintahan, ada nama Yesus yang ditinggikan, ada nama Tuhan yang diserukan, ada kebenaran yang ditegakkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Shidiara la barala bagara la bayara la barala 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 barala.
Haleluya Tuhan. Saat ini juga kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan ini Tuhan. Untuk gereja kami Tuhan. Untuk Home Community Church Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Baik secara online Tuhan. Baik Tuhan pelayanan yang menjangkau banyak jiwa Tuhan. Engkau campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada banyak program gereja ini Tuhan. Bahkan Tuhan pelayanan HJJ Peduli, pelayanan Tuhan yang diakonia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap pelayan Tuhan yang ada di dalam rumah ini. Biar berikan roh kesatuan hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada roh yang rela untuk melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus bentuk setiap hati pelayan Tuhan di rumah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus untuk selalu Tuhan mengasihi jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati pelayanan kami jadi berkat Tuhan bagi banyak orang, menjangkau banyak orang dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus melalui tayangan-tayangan online Tuhan diberkati pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, hari-hari ini kami bergumul Tuhan untuk rencana pembelian tanah gereja Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan prosedur yang harus kami lalui Tuhan. Ada begitu banyak surat-surat yang harus kami lengkapi Tuhan menyangkut perizinan gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jikalau Engkau yang membuka pintu Tuhan, tidak ada suatu kuasa apapun yang sanggup menutupnya Tuhan. Kami hanya percaya kepada kuasa-Mu, kami bergantung sepenuhnya kepada kuasa-Mu Tuhan. Diberkati setiap panitia pembangunan Tuhan dalam pengurusan surat-surat izin tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang terkait Tuhan, masyarakat di daerah sekitar Tuhan, tanah yang akan dibeli Tuhan berkati. Tuhan jamah, pemerintah setempat Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan melihat ada jalan-jalan keluar. Kami akan melihat ada pintu yang terbuka. Semua pengurusan surat-surat akan dipermudah oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Kau menyertai setiap kami Tuhan. Pembangunan ini sertai Tuhan dengan tanda-tanda heran. Kami mau melangkah Tuhan. Kami mau membangun rumah-Mu Tuhan dengan mujizat Tuhan. Dengan mujizat Tuhan. Biar ada kesaksian yang boleh kami ceritakan Tuhan. Dan orang boleh melihat bahwa Yesus hadir menyertai pembangunan rumah Tuhan ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai. Dan tidak ada satu Tuhan perbuatan yang kami lakukan Tuhan. Biar semua hanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bahkan Tuhan kami bersatu hati saat ini Tuhan. Jika Engkau menghendaki Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, jika Engkau menghendaki Tuhan, maka kami akan membuka cabang pelayanan yang baru Bapa. Engkau akan memperluas daerah pelayanan kami Tuhan. Engkau akan memperluas daerah pelayanan kami sampai ke Morowali Tuhan, sampai ke Bahudopi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan setiap rencana pengembangan pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati, bukakan setiap pintu-pintu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyediakan jiwa-jiwa Tuhan untuk kami layani di sana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Engkau yang mempersiapkan setiap kami Tuhan agar kami boleh diutus melayani ke sana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati. Kami melepaskan berkat untuk Bahudopi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih
kasih banyak Bapa, ini doa dan seruan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Amin. Engkau pribadi yang menjadi andalan dalam hidup kami. Berbagai hal yang dihadapi oleh umat-umat-Mu Tuhan. Berbagai pergumulan hidup yang mereka alami Tuhan. Baik itu dalam ekonomi mereka, dalam rumah tangga mereka Tuhan. Dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka Tuhan. Tapi satu hal yang kami percayai, kalau sampai hari ini mereka tetap kuat, kami percaya semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan bekerja untuk semua jemaat Tuhan, jemaat HCC Palu, jemaat HCC Luhuk Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang sudah didengarkan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup mereka Tuhan. Biar mereka terus mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mendengarkan hal-hal yang negatif yang membuat mereka patah semangat, yang membuat mereka putus asa. Tetapi biar telinga mereka, perhatian mereka hanya tertuju kepada firman Tuhan. Bahkan ketika mereka mengalami masalah dan tekanan Tuhan, biar mereka Tuhan tetap berespon yang benar Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Mereka akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang Kau terus bekerja bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun di tengah-tengah kesibukan pekerjaan mereka Tuhan, biar mereka semua punya kesempatan, punya waktu untuk datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Kami akui keterbatasan kami tidak bisa apa-apa dengan hikmat kami, dengan kemampuan kami yang terbatas. Tetapi kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan hadirat Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan yang terus menopang, yang terus menguatkan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami gairah, memberikan kami semangat yang baru dalam nama Yesus. Hanya firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain. Biar kebenaran Tuhan yang sudah ditaburkan Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, akan tertanam di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sudah mendengar setiap doa-doa dan seruan kami. Kami akan belajar menantikan jawaban doa sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang dengan setia mengikuti ibadah secara online. Roh Kudus Engkau berkarya bagi setiap mereka. Rumah tangga mereka diberkati, pribadi mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, usaha pekerjaan, studi, pelayanan mereka diberkati. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan online, Tuhan kembalikan pengurapan yang baru dalam nama Yesus. Biar pelayanan ini menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Mereka dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Kami akan mengangkat tangan kami percaya berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di
di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat